Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu rahmat Islam bagi alam semesta. Nama saya Intan Aulia. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin pertama. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern mengalami masa-masa pasang dan surut. Berdasarkan teori periodisasi dari Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban Islam berada pada awal periode klasik 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa tersebut terjadi ekspansi dan integrasi atau penyatuan wilayah. Sedangkan bagian kedua dari periode klasik 1000 sampai 1250 Masehi adalah masa mulai munculnya benih-benih perpecahan meskipun masih berjaya. Pada periode pertengahan bagian pertama 1250 sampai 1500 Masehi, benih perpecahan sudah mulai berdampak sehingga terjadi kemunduran. Pada masa berikutnya 1500 sampai 1700 Masehi, peradaban Islam kembali mengalami kejayaan, yaitu pada masa-masa awal 3 kerajaan besar. Sedangkan pada masa berikutnya 1700 sampai 1800 Masehi, peradaban Islam kembali terpuruk sehingga timbul kesadaran kembali pada diri para tokoh Islam untuk kembali bangkit dari keterpurukan, yaitu dari tahun 1800 hingga sekarang. Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Jodoh Mustaqim Utomo. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman dari bab 10 poin kedua, yaitu pada periode pertengahan pertama tahun 1250 sampai 1500 Masehi, benih perpecahan sudah mulai berdampak pada Islam, yaitu terjadinya kemunduran. Dan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, Islam mulai mencapai masa kejayaannya, yaitu pada masa-masa 3 kerajaan besar. Nah, sayangnya pada tahun 1800 Masehi, Islam mulai mengalami kemunduran lagi. Nah, hal ini menyebabkan kesadaran dari para pejuang Islam, yaitu untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, kesadaran ini melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah. Saya akan membacakan poin 3 dari bab ini. Pada masanya kemasannya peradaban Islam mengalami kemajuan di semua bidang kehidupan. Di bidang sains dan keagamaan misalnya, hampir semua disiplin keilmuan mengalami kemajuan seperti firasat, kedokteran, astronomi, fisika, kimia, sejarah, geografi, geometri, kesenian, bahasa, sastra, kepustakaan, fikih, tasawuf, dan bidang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Safira Ramadhani. Saya akan membacakan poin keempat dari bab ini. Pada setiap disiplin keilmuan tersebut terlahir banyak pakar. Banyak diantaranya bukan hanya pakar di satu bidang saja, melainkan di bidang keahlian. Para ilmuwan tersebut banyak memberikan sumbangan nyata dalam mempelopori kebangkitan dan pencerahan dunia, terutama Eropa dan sekitarnya. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Helen Felita Odelia. Saya akan membacakan poin kelima dan keenam dari bab 10 ini. Poin kelima, banyak tokoh dan ahli sejarah dari kalangan mereka yang secara jujur mengakui adanya peran peradaban umat Islam terhadap dunia barat. Di antara ilmuwan tersebut yang dimaksud adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Batoni, Ibnu Sina, Ibnu Rushid, Ibnu Battuta, Jabil Ibnu Umar Khayyam, dan Ibnu Nafis, dan lain-lain. Ilmuwan Islam tersebut juga banyak meninggalkan bukti fisik karya mereka, baik dalam bentuk arsitektur, bangunan, dan lain-lain, seperti Masjid Cordoba di Spanyol, Masjid Sultan Ahmed, Universitas Al-Azhar yang berada di Mesir, dan makam Taj Mahal, Observatorium Marga, dan Museum Hagia Sophia adalah sedikit dari sekian banyak bukti kejayaan di masa lalu.
hal terpenting bagi kita setelah mempelajari semua fakta peradaban umat Islam di masa lalu, menganalisis faktor pendukung kemajuan dan kemunduran adalah mengambil ibrah atau pelajaran agar kita dapat mengulang kembali masa kejayaan tersebut dan mengantisipasi faktor yang menyebabkan kemunduran. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.